A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Alhamdulillah, ujarku saat ibu mertua dan Mas Danur berhasil kutarik dari sana. Kini kami menghampiri Pak Ustadz yang sedang bicara dengan ibuku. "Sedang apa mereka?" tanya Ustadz itu. Aku mengedikan bahu. "Keduanya memang memiliki dendam pribadi, Pak," jawabku akhirnya. Pak Ustadz manggut-manggut. Ia tanpa melihat segala sudut perkarangan rumah ibu, lalu berjalan ke teras. Saat aku hendak ikut, tanganku ditahan. "Jangan ikut, Yang. Kamu di sini saja sama aku," ucap Mas Danur langsung menarikku ke dalam dekapannya. "Awas, Yumnah!" pekik seseorang. Aku baru saja hendak menoleh, namun terlambat. Tubuhku dan Mas Danur langsung terdorong hingga ke jalanan. Aku tersungkur ke aspal dan berada di atas badan Mas Danur. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya ibuku mendekat. Perlahan aku turun dari atas tubuh Mas Danur, tetapi ku perhatikan suamiku itu tak sadarkan diri. "Kepalanya berdarah, Nduk," ucap ibu mertuaku memperhatikan telapak tangannya. "Mas, bangun. Mas." Ada begitu banyak darah di aspal. Aku langsung berdiri, kelimpungan untuk mencari bantuan. Sementara ibu mertua mulai menangis melihat keadaan anaknya. "Biar ibu saja yang bawa ke rumah sakit," ucap ibuku. "Beneran besan, kamu mau bantuin anakku?" Ibuku manggut-manggut. Ibuku mengambil motornya. Aku dan ibu mertua membantu mendudukkan Mas Danur di jok belakang. Ibuku pamit. Pelan-pelan ia membawa motor. Sementara aku mendekati perkarangan tadi, terlihat Pak Ustadz terus berkomat kamit. Yang menjerit kesakitan bukan hanya Mbak Rahayu, tetapi Mbak Anggun juga. "Tadi siapa yang mengenai tubuhku, Mbah? Rasanya begitu kuat," tanyaku pada Mbah Yan yang memantau kedua wanita itu. Meski kesakitan, keduanya terus saling serang. "Rahayu, Nduk, bagaimana kondisi suamimu?" Aku menghela napas kasar. Sedikit amarah mulai menguap di benakku. Melihat kondisi suamiku karena wanita itu membuat hatiku tergerak menghentikannya. Aku melangkah maju, mendekati kedua wanita yang kini saling mencakar. "Mbak." Tanganku menepuk bahu Mbak Rahayu. Wanita itu terdiam bak patung, tetapi kepalanya berputar ke arahku. Kucengkram tanganku. "Siapa yang akan kamu jadikan korban selanjutnya?" Gertaku semakin keras mencengkram bahunya. "Apa suamiku?" tanyaku. Tiba-tiba ada sekelebat yang masuk ke benakku. Aku memejamkan mata, dan gambaran itu semakin jelas. Ada sebuah rumah, lalu pintu, dan ada seorang wanita tua membuka pintu. Wanita tua itu seperti tak asing. Aku membuka mata dan melihat wajah Mbak Rahayu yang mulai muncul urat-urat di wajahnya. Mataku membelalak begitu tersadar siapa wanita tadi. "Apa dia ibu kandungmu, Mbak?" tanyaku melepaskan cengkraman dari bahunya. "Tentu. Aku akan terpuaskan dengan mengambil orang-orang tersayang wanita ini," ujar Mbak Rahayu dengan senyum menyeringai. Wajahku tiba-tiba ditampar dan didorong hingga terlentang di tanah perkarangan ini. "Mbak Anggun!" pekiku. Ia menampar dan mendorong begitu kuat. Aku mengelus pipi yang terasa sakit. Tubuhku diduduki Mbak Anggun. Tangannya langsung ke leher, namun tak terasa apapun.
Bangkit dan larilah. Selamatkan ibunya Rahayu, ucap Mbak Anggun dengan mata menyalang merah dan darah membasahi pipiku yang keluar dari luka-luka di wajahnya. Tiba-tiba, Mbak Anggun berdiri dan tangannya masih dengan posisi hendak mencekik. Gegas aku bangkit dan langsung berlari menarik tangan ibu mertuaku. Sempat aku menoleh sejenak. "Di mana rumahnya ibu Mbak Rahayu, Bu?" tanyaku sambil kami berlari. "Di desa sebelah, Nduk. Tapi apa sempat kalau kita lari begini?" Benar juga. Meski desa ini penduduknya tak sampai 100 orang, tetapi tempatnya luas dan hendak ke desa sebelah, kata ibu mertuaku lumayan jauh. Aku berjalan dengan menoleh ke belakang. Barangkali ada orang memakai motor yang bisa ditebengi. Namun sayangnya ini masih begitu pagi. Matahari masih malu-malu menyapa bumi. Sampai aku melihat dari arah depan ada anak kecil naik sepeda. Gegas aku melambaikan tangan ke arahnya. Untungnya ia langsung berhenti. Kurogos aku berusaha mencari uang. "Dek, boleh nggak kalau Mbak pinjam sepedanya?" tanyaku sambil menyodorkan uang. Adik kecil itu menatap uang berwarna biru di tanganku. Ia langsung menyerobot dan turun dari sepedanya. Tak menunggu lama aku naik sepeda itu. Tetapi kendalanya ibu tak bisa ikut. "Gak ada boncengan. Sama pijakan pun gak ada, Nduk." Aku menghela napas sejenak. "Ya udah, ibu jelasin aja jalannya," ujarku dengan yakin. Padahal aku paling buruk dalam mengingat jalan. Setelah ibu memberi arah, bahkan aku meminta dijelaskan 2 kali. Akhirnya aku kayukan sepeda dan meninggalkan ibu di pinggir jalan. Ku minta saja beliau pulang untuk mengecek kekacauan di rumah beliau. Sepanjang perjalanan aku terus mengulang-ulang ucapan ibu. Namun, tiba di pertigaan tiba-tiba aku ngeblank. Ku hentikan sepeda dan melihat 2 jalan yang bersebelahan itu. Yang mana ya? Batinku terus bertanya-tanya. Tak ada waktu lagi. Akhirnya aku putuskan lewat jalan bagian kiri. Namun, hingga sampai di ujung jalan tak kutemukan rumah berwarna oranye. Yang mana ibu mertuaku bilang bahwa itu tanda rumah ibunya Mbak Rahayu. Aku menapuk jidat dan langsung belok kembali keluar dari jalanan itu. Tiba di depan gang, aku memilih jalan satunya dan mengayuhkan sepeda lebih cepat. Sampai-sampai tak sadar rantai sepeda itu putus. Ya ampun, keluhku turun dari sepeda. Ku tinggalkan sepeda di pinggir jalan, lalu berlari sambil melihat ke arah kanan mencari rumah bercat warna oranye. Hingga tiba di paling ujung, tak lagi ada rumah. Tak kutemukan sama sekali rumah berwarna oranye. Aku berbalik dan berjalan dengan pelan, mengamati setiap pintu rumah, siapa tahu ada yang mencurigakan. "Ibu!" Langkahku terhenti mendengar teriakan itu. Aku berbalik dan melangkah ke rumah yang sudah kulewati. Tiba di depan pintu rumahnya, sudah ada darah mengalir deras melewati pintu. Aku terpaku. Pandanganku menatap lantai berdarah itu. Sementara suara histeris dari dalam membuat air mataku jatuh. Tangisan dan teriakan itu terdengar begitu pilu. Singkat cerita, aku kaget. Tiba-tiba ibu bertingkah aneh. Dia pukulin kepalanya pakai semua barang. Terus benturin kepalanya ke dinding. Aku mau halangi ibu, tapi yang ada aku kena pecahan kaca, ucap wanita yang mengaku adiknya Mbak Rahayu. Aku manggut-manggut dengan badan lemas setelah melihat banyak darah tadi. Saat aku hendak pamit, aku melihat di luar ada ember cat. Sebelum hari ini, ibu tiba-tiba pengen cat rumah. Katanya itu permintaan Mbak Rahayu, ucap wanita itu. Jadi sosok di dalam tubuh Mbak Rahayu sudah merencanakan semua ini. Apalagi tema di rumah Kang ini sama, berbentuk joglo.
Hanya saja sudah tembok bukan lagi kayu. Bagian depan pun sama. Benar-benar bingung jika mencari rumahnya. Apalagi kulihat tak ada nomor rumahnya yang terpampang. "Apa memang di sini nggak pakai nomor rumah?" tanyaku. "Kebetulan pada dicopotin mau diganti gitu," jawabnya. Semua terlihat serba kebetulan dan dirancang begitu matang. Aku izin pamit dan menjanjikan akan memberitahu Mbak Rahayu pada adiknya itu. Usai aku keluar dari rumah itu, beberapa tetangga mulai datang. Aku sesekali menoleh ke belakang melihat warga desa sini masih begitu peduli. Sepeda tadi masih di tempat terakhir. Aku berjalan dengan mendorong sepeda itu. Dalam benakku seperti ada rasa penyesalan. Coba saja datang lebih cepat. Coba saja tak tersesat dulu. Pasti tak akan ada nyawa melayang. Tak terasa langkahku membawa ke depan rumah ibu. Terlihat begitu sepi dan ibu mertuaku sedang mengelap lantai. Kutinggalkan sepeda di halaman, lalu berjalan memasuki rumah. "Mana Mbak Rahayu dan Mbak Anggun, Bu?" tanyaku. Ibu menoleh ke arah kamarku. "Rahayu tak sadarkan diri," ucap ibu mertua. Aku hendak masuk, tetapi ibu mertua menarik tanganku dan menggeleng. Aku mengangguk paham maksudnya. Akhirnya aku memilih membantu ibu. "Oh iya, Pak Ustadz dan Mbah Yan di mana?" tanyaku baru teringat kedua orang itu tak ada. "Ikut ke rumahnya, Nduk." "Oh iya, gimana dengan ibunya Rahayu?" Aku terdiam sejenak. Berat sekali bicara ini. Namun, belum kuutarakan apa yang terjadi. Ibu mertua langsung terduduk di sofa. Kuelus punggung beliau dengan lembut, mencoba menenangkannya. Sekarang aku penasaran, Ustadz dan Bayan ngapain mereka ke sana, ke rumah Mbak Anggun. Kulanjutkan membersihkan lantai dan tembok dari darah-darah. Setelahnya aku duduk di sofa dan ibu di sebelahku. Aku menyandarkan kepala, melihat langit-langit rumah ini yang masih kayu. Singkat cerita, anehnya Mbak Rahayu tak sadarkan diri beberapa hari. Namun, ibu mertuaku, Pak Ustadz dan Bayan melarang untuk aku masuk ke kamar. Ibu mertuaku pun cemas sebab Alin tak kunjung diantarkan pulang. Katanya sebelum menjebakku untuk datang, anaknya Mbak Rahayu dibawa seseorang. Saat ibu mertua bertanya, Mbak Rahayu akan marah. Kini, Mas Danur sudah pulang. Kutuntun ia ke ruang tengah dan menyiapkan sarapan. "Jadi Pak Ustadz mau memulihkan desa ini seperti sedia kala?" tanyaku sambil menyuapi Mas Danur. Kejadian beberapa hari yang lalu membuat suamiku menjadi stroke ringan. Meski di awal cukup terkejut, tetapi mungkin itu efek dari perbuatannya juga. Entahlah, wallahu a'lam. Tapi semua harus dimulai dari Alin. Aku tersentak. Beberapa yang lain pun sama ketika mendengar pintu didobrak. Juga teriakan Mbak Rahayu yang muncul dari kamarku. Penampilannya begitu kacau. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh cakaran dan bajunya pun jadi lusuh. Aku duduk tegap, tetapi masih diam. "Di mana Alin?" Pekiknya kini mendekatiku dan ibu. Aneh sekali, bangun-bangun mencari Alin. Padahal dia sendiri kan yang menitipkan anaknya. "Bu, aku tanya, kok diam aja sih?" teriaknya langsung membanting meja. Aku syok, kaget, begitupun ibu. Bagaimana aku menjawab? Aku tak tahu di mana ia titipkan anaknya kan. "Mbak, bisa pelan-pelan gak? Kasihan ibu tuh. Lagian kan itu anakmu. Aku saja gak lihat sama sekali kok." Aku berdiri dan nada bicaraku sedikit naik. Ikut kesal melihat caranya membentak ibu. Sementara ibu menggeleng. "Kamu saja gak boleh ibu megang Alin.
Ibu mana tahu Rahayu, ujar ibu mertua. Kini kulihat malah wajah Mbak Rahayu tampak begitu syok. Ia yang berdiri langsung tak stabil berdirinya dan mulai jatuh ke lantai. Tapi tadi dibawa ibu kok. Katanya mau ibu ajak jajan, ucapnya. Ibu mertuaku langsung menggeleng. Kamu baru bangun, Dok. Alin kan kamu yang titip ke wanita itu. Bukannya dia saudaramu. Saudara? Enggak kok. Anakku ibu yang... Ucap Mbak Rahayu tiba-tiba berhenti. Aku mendekatinya dengan sedikit congkok di belakang badannya. Tunggu. Apa korban selanjutnya adalah Alin? Kepalanya Mbak Rahayu mengangguk samar, lalu berputar ke arahku yang ada di belakangnya, tetapi tidak dengan tubuhnya. Ya Allah! Pekiku langsung terduduk saking kagetnya melihat Mbak Rahayu. Tubuh kakak iparku itu bak dipermainkan setan yang ada di dalam tubuhnya. Namun, wanita itu malah tertawa cekikikan. Suara tawanya menggema di ruangan tengah. Ibu mertuaku langsung membantuku berdiri dan menjauh dari Mbak Rahayu. Sementara Mbak Yan dan Pak Ustadz mendekati Mbak Rahayu yang mulai aneh sikapnya. Terkadang ia tertawa, lalu diam tak bersuara. Namun, saat hendak didekati ia langsung berteriak seperti kesakitan. Yumnah! Aku menoleh. Ibuku dan Banggun muncul dari dapur. Mereka ingin menuju ke arahku yang ada di dekat pintu depan. Tetapi kelakuan kakak iparku membuat mereka tampak takut. Sementara Mas Danur sudah didudukkan di kursi yang ada di teras. Aku kini mencoba membaca surat-surat ruqyah. Berharap kakak iparku itu segera tenang sikapnya. Ia bak orang yang sedang kesurupan. Sikapnya mulai menggila saat Pak Ustadz berhasil menahan kedua pundaknya agar diam. Kakinya tak bisa diam menendang-nendang. Rambutnya sudah awut-awutan. Kondisinya makin seperti cacing kepanasan. Ya ampun, Rahayu, ujar ibu mertua menatap sedih pada menantunya itu. Sadarlah Rahayu. Lawan yang ada di dalam tubuhmu itu. Jangan sampai anakmu berakhir tragis. Teriak Mbak Anggun melempari sesuatu ke tubuh Mbak Rahayu dari samping. Apa itu? Mataku memicing melihat benda di lantai, seperti tak asing. Ah, itu kayu manis. Sementara ibuku yang tadi masuk ke dapur kini kembali keluar, membawa sebuah kotak kecil. Ia langsung menghampurkan isi di dalam kotak itu. Biasanya garam ditabur sekeliling rumah. Kalau ada bayi rewel, ucap ibu mertuaku. Kini aku paham. Mereka mencoba apapun agar Mbak Rahayu sadar dari setan atau jin yang merasuki tubuhnya. Aku hendak membantu, tetapi tangan ibu mertuaku menarik. Jangan kesana, Nduk. Ibu takut kamu akan... Aku sempat ragu. Kasihan melihat raut wajah ibu mertua yang memelas. Kamu ndak apa-apa, Nak. Tiba-tiba ibu kandungku sudah berada di sebelahku. Saat melihat Mbak Rahayu, ia sedang berdiri di depan cermin lemari baju ibu yang ada di ruang tengah ini. Sementara orang menjauh darinya, kecuali Mbah Yan. Cukup lama kakak iparku hanya berdiri, tak bicara apapun. Pak Ustadz, apa yang terjadi sama Mbak Rahayu? Pak Ustadz hanya meletakkan telunjuknya di bibir, memintaku untuk diam. Hingga suasana terasa hening beberapa menit. Sampai-sampai dari belakang terdengar suara yang kukenal. Alin, panggilku. Iya, dia Alin anak Mbak Rahayu. Gadis kecil itu tiba-tiba muncul. Aku mendengar ia memanggil namanya. Namun, anehnya aku melihat sebuah benda di tangan kanannya.
sementara air mata mulai membanjiri pipinya. Perlahan aku berusaha mendekatinya. "Alin, itu pakunya dibuang ya. Bahaya," ujarku. "Genduk anak mama." Dari belakangku ternyata Mbak Rayu menyusul Alin. Ia hendak mendekap anaknya membentangkan tangan. Namun yang ada Alin malah jalan mundur. Alin menggeleng kepala. "Mama jangan deket-deket. Nanti mama mati," ujar gadis kecil itu cukup membuatku syok. Kini tangan kanannya yang membawa paku kecil hitam berkarat itu berada di dada. "Alin," begiku hendak mendekat. "Tante, aku takut. Mama, Alin takut," ucapnya dengan tangan kanan itu gemetar. Kuperhatikan dengan baik bahwa pergerakan tangan Alin tak biasa. Seolah ada yang menggerakkan dan dia mencoba melawan. "Kamu diam di tempat, Yumna," tita Mbak Rayu yang sempat menoleh ke arahku sejenak. Lalu ia berlari cepat ke arah Alin, membuat anaknya terjatuh. Aku berjalan mendekat untuk melihat apa yang ia lakukan. Takutku malah Mbak Rayu akan membahayakan anaknya sendiri. Mataku terkejut saat melihat paku di tangan Alin. Kini tertancap di leher Mbak Rahayu. "Mama!" tangis Alin terseduh-seduh. Sedangkan aku tiba-tiba mual, pusing melihat darah mengucur deras. Aku terduduk lemas di tanah dan semua orang berlarian ke arah Mbak Rahayu dan Alin. "Jangan sentuh anakku!" Ku dengar suara terakhir dari mulut Mbak Rahayu saat mencoba diangkat Mbah Yan. Melihat Alin menangis histeris, aku bangkit dan menghampiri gadis kecil itu. Ku dekap ia yang masih melambaikan tangan pada ibunya yang dibawa Mbah Yan. Tak lama sebuah mobil keluar dari rumah tetangga dan Mbak Rahayu dibawa masuk ke dalam mobil itu. Ibu mertua berlari ke arahku. "Nduk, jagain Alin ya. Ibu mau ikut," ucapnya cepat, lalu berlari kembali ke mobil. Kuanggukan kepala, lalu menenangkan Alin di pelukanku. "Tante, mama gak mati kan?" Suara gadis 3 tahun ini membuat lidahku keluh. Aku hanya bisa menggeleng dengan senyum dipaksakan, berharap ibunya juga akan selamat. Anehnya, kulihat sekitar. Kenapa dengan keributan ini tak ada tetangga yang keluar ya? Seminggu berlalu, sambil menyuapi Mas Danur bersamaan dengan menyuapi Alin. Aku duduk di teras menikmati cuaca cerah pagi ini. "Alin, kamu sama tante dulu ya. Ayah mau jenguk mama," ucap Mas Banyu pada putrinya. Alin mengangguk tenang. Ia tak lagi tantrum sebab tak diajak. Berbeda dari beberapa hari yang lalu selalu menanyakan ibunya. Tepatnya sehari setelah kejadian itu, Mas Banyu pulang karena dihubungi ibu mertua. Dia pulang dengan raut wajah begitu tenang, mengambil baju ganti ibunya dan istrinya. Malam itu saat hendak pergi, ia mengetuk pintu kamarku. "Dek, tolong jagain anak mas sebentar ya," ucapnya. Aku mengangguk. Kulirik di depan televisi Alin sudah tertidur di tikar. "Oh iya, sebelumnya mas minta maaf ya atas beberapa kejadian aneh menimpa kamu. Mas juga cuma mau bilangin kalau Alin itu anak mas kok," ujarnya tiba-tiba membawa perkara Alin. Jadi Mas Banyu tahu akan rahasia ini. "Sebelum pulang ke rumah, aku sudah datangi Anggun dan jelaskan ke dia. Meskipun ia masih tampak tak terima bahwa Alin itu anakku, ketidakmiripan wajahnya itu hanya wajar sebab gen ibunya lebih kuat. Tapi kalau Anggun tahu kebiasaanku dan Alin itu sama, ia pasti tak meragukannya." Mas Banyu merogoh sesuatu dari sakunya, mengeluarkan ponsel dan memperlihatkan beberapa foto.
Di foto itu bukti nyata bahwa kebiasaan tidur, makan, bahkan ngambek yang difoto oleh Mbak Rahayu diam-diam. Aku hanya bisa mengangguk dengan mengulas senyum di wajah. Kami dulu sempat hilaf. Ibu juga tidak tahu. Kamu bisa jaga rahasia ini? Tanya Mas Banyu lagi. Aku terdiam sejenak. Tenang saja Mas. Aku tak berhak ikut campur masa lalu manusia lain. Aku pun bukan hamba yang sempurna. Hanya Allah yang memang menutupi semua aibku. Jawabku sehati-hati mungkin. Terima kasih ya, ucapnya. Ia pergi membawa satu tas besar di punggung dan pergi naik motor di malam hari agar bisa mengelabui Alin. Kini Mas Banyu kembali membawa satu tas besar untuk sang istri dan ibu mertua di sana. Mbak Rahayu bukan di rumah sakit, tetapi ia di salah satu rumah yang bisa menyembuhkan penyakit Mbak Rahayu yang sebenarnya. Pak Ustadz lah yang membawanya ke sana. Setiap hari ibu mertua juga menelpon dan mengabarkan bagaimana hari-harinya di sana. Ruqyah sepanjang hari dilakukan. Setiap telepon selalu mendengar suara orang mengaji. Tak main-main yang menangani Mbak Rahayu tak hanya Pak Ustadz kemarin, tetapi beberapa ustadz lainnya. Kadang divideokan dan kulihat sebuah gelas berisi air diberikan garam. Dibacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. 5 ayat pertama Al-Baqarah, ayat kursi sebanyak 7 kali, dan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, lalu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas 3 kali. Persis seperti yang pernah diajarkan saat aku sekolah dulu oleh seorang anak pondok yang KKN di daerahku. Bahkan hari berikutnya pakai air 1 bak besar. Kata ibu itu nanti harus dipakai untuk mandi. Mbak Rahayu sendiri yang mau berubah, Nduk. Dia bilang cukup ibu kandungnya yang jadi korban. Ia tak mau anaknya juga jadi korban keserakahannya, ucap ibu di hari pertama menelpon. Alhamdulillah, hanya itu yang bisa kuucapkan. Seburuk-buruknya manusia, ia masih memiliki sisi baiknya. Seperti Mbak Rahayu. Meski semua sifatnya sudah ku tahu dari cerita Mbak Anggun, ia masih memiliki naluri keibuan. Sesekali Mbak Rahayu mau bercerita, dan selebihnya sering diam. Namun Mbak Rahayu selalu digabungkan dengan anak pondok lain agar ia tak banyak melamun. Bahkan dibuat banyak beribadah di sana dan dipanggilkan psikolog juga. Tante, panggil Alin membuyarkan lamunanku. Apa sayang? Tanyaku lembut mengelus kepalanya. Pakai kerudung gitu apa nggak panas tante? Tanyanya. Aku menggeleng dan memperkenalkan sedikit demi sedikit tentang kewajiban seorang wanita dalam Islam. Sejak kemarin, ia sering bertanya tentang peritilan Islam, hijab, mukena bahkan Al-Quran. Sikapnya pun jauh lebih tenang, tak seperti dulu apa-apa harus dituruti. Sebab setelah dititipkan Mas Banyu malam itu, aku menemaninya tidur, mengajarkan doa tidur. Ada pada belum tidur. Awalnya ia tak suka, malas dan ribet sebab terasa asing tak pernah diajarkan ibunya. Namun, saat kutanya ia dibawa siapa dan bagaimana bisa pulang, gadis kecil itu tak ingat sama sekali. Satu fakta lagi, kenapa Mbak Rahayu mencelakai dirinya sendiri agar jadi peringatan untuk jin yang menguasai tubuhnya. Jika Mbak Rahayu mati, tentu tak lagi bisa di tubuh kakak iparku itu. Alin, mau mama senang gak? Mau mama tambah sayang gak sama kamu? Itulah jurus cituku. Ia yang merindukan ibunya menurut dengan apa yang kuajarkan. Nanti aku mau pakai juga. Tapi aku gak punya kerudung kayak tante, ujarnya lagi. Aha, gimana kalau nanti kita beli? Mau? Hore, makasih ya tante, teriaknya senang sampai meloncat-loncat.
Saat gadis kecil itu kesenangan, tiba-tiba dia mematung lalu menghampurkan diri ke arahku. Saat aku menoleh ke arah kanan, ternyata Mbak Anggun menatap dengan mata melotot. "Mbak, jangan begitu. Kasihan Alin. Dia ketakutan loh," ucapku. Namun, Mbak Anggun malah berjalan mendekatiku. Kini ia berdiri di depanku, sedangkan Alin masih menenggelamkan kepalanya saking ketakutannya. "Mana mungkin dia ini anaknya Banyu Yumnah? Kamu percaya, hah?" tanyanya. Aku mengangguk yakin. Namun, wanita ini masih tampak tak terima. "Sini kamu. Ayo aku ajak kamu tes DNA," ujarnya menarik lengan Alin. Aku melerai tangan Mbak Anggun, lalu berdiri dengan kedua mata saling bertemu. "Mbak, kamu gak terima apa kecewa gak bisa buat Mas Banyu dan Mbak Rayu pisah?" Wanita itu diam saja, tetapi kedua tangannya kulihat mengepal kuat. "Kayaknya kamu juga harus diruqyah, Mbak. Setan atau jin di tubuh kamu harus dihilangkan," ujarku. "Mbak, kamu apa-apaan sih?" Aku memegang pipiku yang ditampar olehnya, tetapi terasa tak ada yang aneh. Saat aku melihat telapak tangan, aku terloncat kaget ada darah, belatung, hewan-hewan kecil menjijikan. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.